Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian agar hendaknya kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan
perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dengan takwa itu kita akan semakin mulia. Setelah berakhirnya Ramadan, kita sekarang berada di bulan Syawal, sudah mendekati akhir. Harapan kita semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan yang baru lalu. Dan berkenankanlah khatib mengucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah kita di bulan Ramadan yang baru lalu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Judul khutbah khatib kali ini adalah kiat istiqomah ba'da Ramadan. Kita diperintahkan untuk istiqomah sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, istiqomah dalam pendiriannya, maka akan turun malaikat-malaikat pada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah bersedih hati, bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Fussilat ayat 30. Yang dimaksudkan dengan istiqomah di sini terdapat 3 pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama, istiqomah di atas tauhid. Tauhidnya harus tetap istiqomah. Yang kedua, istiqomah dalam ketaatan, dalam menunaikan kewajiban Allah. Dan yang ketiga, istiqomah di atas keikhlasan dalam beramal hingga maut menjemput. Mauqi at-Tafasir Ibnu Jauzi, bisa kita lihat di sana. Orang yang istiqomah ini mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Malaikat menghampirinya ketika menghadapi kematian. Malaikat berkata, jangan khawatir dengan perkara akhirat. Malaikat berkata, jangan bersedih hati dengan perkara dunia yang ditinggalkan, yaitu anak, keluarga, dan harta serta utang. Allah akan menggantinya. Malaikat mengkhabarkan bahwa ia akan mendapatkan kebaikan, yaitu surga. Lihat tafsir Al-Quranul Azim juz 6 526. Ingatlah bahwa istiqomah itu dituntut sampai mati. Mengenai firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, Mujahid berkata, falam yusyriku hatta matau. Mereka tidak berbuat syirik sampai mati. Hilyah Al-Awliya juz 3 halaman 300. Bisa terus istiqomah, itulah karomah seorang waliullah, kekasih Allah yang begitu luar biasa. Wa innal karamah luzumul istiqomah. Sesungguhnya karomah seorang waliullah adalah bisa terusnya istiqomah. Majmu' al-Fatawa juz 10. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Apa kiat menjaga keistiqomahan pada Ramadan? Yang pertama, istiqomah dengan memperbanyak doa. Karena Allah lah yang menguatkan hati kita, maka sering-seringlah istiqomah membaca doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita sudah maklum artinya. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita istiqomahkan baca doa-doa ini. Lalu yang kedua, istiqomah beramal dengan ikhlas agar amal itu langgeng. Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu berkata, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadumu. Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Darut Taurut Al-Aql wa Naql juz 2. Para ulama juga mengatakan bahwa sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah pasti akan langgeng. Maka lillahi yabqa. Lalu yang ketiga, istiqomah dalam beramal. Beramal itu yang penting langgeng, walaupun sedikit, dan beramal itu mengukur kemampuan. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu, selalu dikerjakan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salman Al-Farisi pernah menasihati Abu Darda, dan perkataan Salman ini disetujui Rasulullah SAW. Apa katanya? Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli haqqin haqqahu. Sesungguhnya bagi Rabbmu ada hak, bagi dirimu ada hak, bagi keluargamu ada hak, maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang keempat, istiqomah rajin muhasabah, koreksi diri. Allah SWT memerintahkan kita supaya rajin muhasabah diri. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni untuk akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Hasyr ayat 14. Nah, kemudian apa yang perlu dikoreksi? Yang perlu dimuhasabahi. Satu, apakah kita lalai atau tidak di dalam amalan wajib kita? Yang wajib-wajib kita teliti, sholat wajib, puasa wajib, wajib-wajib yang lain kita perhatikan. Lalu yang kedua, apakah masih suka melakukan yang haram-haram? Nah, kita teliti bagaimana makanan kita, bagaimana kita mencari uang dan sebagainya. Apakah masih ada yang haram? Yang ketiga, apa saja yang dia perbuat setiap anggota badan? Kaki kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, kita muhasabah. Dan yang keempat, apakah niat-niatnya sudah benar atau salah dalam beramal atau beribadah? Nah, itu istiqomah dalam bermuhasabah. Yang kelima, memilih teman yang soleh.
Istiqomah selalu kita pilih teman yang soleh. Jadi tidak semua teman diguyuki, tapi pilihlah yang soleh. Dan juga lingkungan yang baik, ini akan berpengaruh bagi kehidupan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalilu." Seseorang itu akan meniru kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, sanadnya sahih. Yang terakhir, kita istiqomah dengan meneruskan amaliyah Ramadan kita. Kita awali di bulan Syawal ini dengan puasa 6 hari sunnah Syawal. Saya menduga bahwa panjenengan semua sudah melaksanakan. Kenapa kita lakukan itu? Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia berpuasa seperti setahun penuh. Semoga kita bisa istiqomah dalam beramal setelah Ramadan hingga akhir hayat kita. Dan semoga pula Ramadan kali ini menjadikan kita hamba Allah yang lebih meningkat takwanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu idghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa akhudhukum ala ta'atihi bi kulli waqtin la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'il, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Janganlah engkau jadikan kaum muslimin sebagai sasaran fitnah bagi musuh-musuh Islam dan musuh-musuhmu ya Allah. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang yang memusuhi-Mu, memusuhi kami juga ya Rabb. Curahkanlah kesabaran atas kami, teguhkanlah langkah kami, tolonglah kami atas kekejaman orang-orang yang membenci-Mu dan membenci kami. Ya Allah, selamatkan dan lindungilah kaum muslimin dimanapun mereka berada dari kejahatan orang-orang yang akan mencelakakan mereka. Ya Allah, perbaikilah akhlak pemimpin-pemimpin kami dan berilah mereka kebijaksanaan untuk melakukan apa yang terbaik untuk negeri ini dan khususnya bagi kaum muslimin sebagai penduduk terbanyak di negeri ini. Ya Allah, tolonglah para pemimpin kami dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagaimana Engkau telah memerintahkannya, ya Rabb semesta alam. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang kini sedang berjuang di Gaza, Palestina. Teguhkanlah iman mereka
Turunkanlah ketenangan atas kaki mereka dan satukanlah barisan mereka, serta hancurkanlah kaum Yahudi Israel yang memusuhi, menyerbu, membunuh mereka dan mengusir mereka dari tanah air mereka. Ya Allah, ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah pertolonganmu, perlindunganmu, dan juga surgamu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan menyukai ampunan, maka ampunilah kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullah